Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milah Daniati dari program studi akuntansi semester 3. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengolah data kuesioner di SPSS, yaitu berupa data primer. Apa itu data primer? Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain yaitu melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Ini adalah langkah-langkah untuk menguji data primer di SPSS. Yang pertama yaitu kita akan menguji statistik deskriptif, uji kualitas data, berupa uji validitas dan uji reliabilitas. Yang ketiga yaitu uji asumsi klasik data. Yang keempat, uji regresi linier berganda. Dan yang kelima, uji hipotesis yaitu berupa uji T dan uji F. Hari ini kita akan membahas mengenai statistik deskriptif dan uji kualitas data. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistika deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data, bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Selanjutnya yaitu uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen atau item yang digunakan tersebut valid dan reliable sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Uji kualitas data terbagi menjadi dua. Yang pertama itu uji validitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujiannya dilakukan dengan melihat nilai corrected item total correlation-nya itu melebihi 0,3 atau tidak. Jika melebihi, maka item tersebut dinyatakan item valid. Yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujiannya yaitu dengan melihat nilai Cronbach alpha. Jika melebihi dari 0,6 pada tabel reliability statistik, maka item tersebut memiliki nilai reliable. Langkah selanjutnya yaitu kita langsung menguji statistik deskriptifnya di SPSS. Sebelum lanjut ke SPSS, di sini saya akan membacakan data kuesioner yang sudah saya siapkan, yaitu berupa analisis pengaruh kemandirian belajar dan motivasi berprestasi terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS pada mahasiswa Universitas Yarsi Prodi Akuntansi tahun ajaran 2019. Di sini kita memiliki 3 variabel. Yang pertama itu ada kemandirian belajar X1 sebagai independen variabel dan motivasi berprestasi sebagai X2 yaitu independen variabel. Yang ketiga yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau Y itu merupakan dependent variabel. Selanjutnya ada indikatornya, yaitu variabel kemandirian belajar terdiri dari tiga indikator. Yang pertama, mampu bekerja sendiri, terdapat dari cerminan dari pernyataan butir 1 dan 2, menguasai keahlian dan keterampilan belajar, tercermin dari butir 3 dan 4, kemudian bertanggung jawab, tercermin dari butir 5 dan 6. Selanjutnya juga ada motivasi berprestasi. Di sini indikatornya terdiri dari mempunyai tanggung jawab yang tercermin dari pernyataan 1 dan 2, membutuhkan umpan balik tercermin dari pernyataan 3, 4, dan 5.
Yang ketiga yaitu prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Indikatornya yaitu inovatif, tercermin dari pernyataan 1 dan 2, dan berorientasi untuk sukses, tercermin dari pernyataan 3, 4, 5, dan 6, dan 7. Di sini ada keterangannya, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, nilai 2 untuk tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Kita akan langsung membuat statistik deskriptifnya. Kita akan lanjut di SPSS. Ini adalah data kuesioner yang sudah dikumpulkan. Kita lihat variabel view-nya. Nah, di sini saya juga sudah menambahkan value-nya atau keterangannya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu 1 untuk sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Langsung saja kita buat statistik deskriptifnya dengan mengklik Analyze, kemudian Deskriptif Statistik, lalu Frekuensi, lalu kita pindahkan semua variabel penilaian yang tadi. Lalu kita klik statistik. Lalu kita checklist mean, median, sum atau rata-rata, kuartil. Ini juga kita klik modus dan persentil. Sini kita coba aja persentilnya. Setelah itu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Ini adalah hasil dari statistik deskriptif pada data kuesionernya. Di sini terlihat bahwa jumlah data masing-masing pernyataan yaitu ada 171 responden, dan di sini tidak ada missing-nya atau kesalahannya, atau semua mengisi dari masing-masing pernyataan. Dan di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan B01, B02, M01, M02, dan seterusnya. Yang dimaksud dari B ini adalah untuk kode variabel kemandirian belajar, sedangkan M itu untuk kode variabel motivasi berprestasi, dan W itu untuk variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini juga pada tabel statistiknya tercermin mean atau rata-rata, median atau nilai tengah, dan modusnya. Dan dari modus ini kita bisa melihat banyak responden yang mengisi angka 4 atau dengan keterangan setuju. Di sini juga ada sum dan persentilnya. Nah, selanjutnya kita akan melihat frekuensi tabelnya. Pada frekuensi tabel, di sini ada yang sudah kita tambahkan tadi juga keterangannya, dan kita bisa melihat frekuensi atau jumlah responden yang memilih poin 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada berapa. Pada B01 atau pada pernyataan saya tidak merasa tergantung untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman memiliki frekuensi paling banyak 70 pada keterangan setuju atau pada poin 4. Yang artinya banyak responden yang tidak merasa tergantung untuk mengerjakan tugas dengan teman-temannya. Sedangkan
hanya ada 4 responden yang sangat tidak setuju dengan pernyataan saya tidak merasa tergantung untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman. Nah, selanjutnya juga pada B02, B03, B04, 05 juga mencerminkan frekuensinya berapa jumlah responden yang setuju atau tidak setuju atau netral dengan pernyataan yang saya buat di kuesionernya. Kita bisa melihat berapa jumlah responden yang setuju akan pernyataan tersebut, dan seterusnya kita bisa melihat semua ada ya. Semuanya sudah muncul. Nah, selanjutnya kita akan menguji kualitas datanya, apakah data tersebut valid atau item tersebut valid atau tidak dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Kita akan masuk ke langkah selanjutnya. Sebelum melanjutkan, saya akan membacakan pernyataan apa saja yang ada di kuesionernya. Yang pertama tentang kemandirian belajar, yaitu pernyataan pertama, saya tidak merasa tergantung untuk mengerjakan tugas dengan teman-teman. Yang kedua itu saya bisa mempelajari sendiri materi pelajaran yang belum saya pahami. Yang ketiga, saya mengetahui cara melakukan uji ANOVA satu arah dengan aplikasi software SPSS. Yang keempat, saya mengetahui cara yang lebih mudah untuk mempelajari materi praktikum aplikasi software SPSS. Selanjutnya, apabila ada tugas dari dosen, saya langsung mengerjakannya. Yang keenam, saya perlu mengikuti pelajaran dengan baik saat pertemuan sinkronus. Kemudian variabel motivasi berprestasi, pernyataan yang pertama, saya langsung mempraktikkan langkah-langkah yang sedang diberikan dosen agar tidak tertinggal materi yang sedang dipelajari. Yang kedua, saya mengajak teman saya belajar kelompok apabila memiliki banyak waktu luang. Yang ketiga, saya bersemangat belajar dengan baik agar memperoleh nilai yang baik pula. Yang keempat, saya selalu mengikuti perkuliahan tepat waktu karena saya tidak ingin tertinggal materi yang sedang dipelajari. Yang kelima, saya selalu mengikuti perkuliahan agar bisa memahami materi yang diberikan dosen. Dan yang variabel ketiga yaitu mengenai prestasi praktikum aplikasi software SPSS memiliki pernyataan yang pertama, saya selalu mengerjakan tugas dengan cara berbeda dari yang contohkan dosen. Yang kedua, saya suka mencari hal-hal baru tentang aplikasi software SPSS. Yang ketiga, saya belajar dengan rajin agar dapat menjadi orang yang sukses. Yang keempat, saya memiliki cita-cita yang akan saya capai. Yang kelima, saya terlalu tergantung kepada cita-cita saya. Yang keenam, saya selalu belajar dengan baik agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Yang ketujuh, apabila mendapatkan nilai yang kurang baik, saya tidak merasa putus asa untuk terus belajar. Nah, di sini ini adalah pernyataan dari kuesionernya yang masing-masing tadi sudah tercermin ya berapa banyak responden yang setuju atau tidak setuju atau netral atau sangat setuju dan atau sangat tidak setuju. Selanjutnya kita akan menguji apakah item-item pernyataan ini valid atau tidak melalui uji kualitas data atau uji validitas dan uji reliabilitas. Langsung saja kita masuk ke SPSS-nya. Baik, langsung saja kita menguji validitas itemnya dengan mengklik Analyze. Kemudian kita klik Scale. Lalu kita klik Reliability Analysis. Nah, di sini karena kita memiliki 3 variabel, maka kita masukkan masing-masing variabelnya satu persatu. Kita akan coba untuk yang variabel pertama dulu, atau variabel B. Variabel B yaitu tadi variabel tentang kemandirian belajar. Kita pindahkan ke item. Lalu kita klik statistik. Kemudian kita klik scale if item delete. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik OK. Karena tadi kita tidak bisa sekaligus, maka kita ulangi lagi untuk variabel yang M atau tentang motivasi belajar.
Kita klik lagi Analyze, Scale, lalu Reliability Analysis. Nah, kita pindahkan variabel B-nya, kita ganti menjadi variabel yang M. Kita ulangi juga ya untuk variabel W-nya. Ini kita langsung saja scale if item delete, lalu continue, lalu kita klik OK. Terakhir kita buat untuk variabel yang W-nya. Statistik sudah terchecklist, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul untuk uji validitas dan reliabilitasnya, di mana yang tadi sudah saya jelaskan di awal atau bacakan di awal, untuk melihat suatu item valid atau tidak, kita perlu melihat nilai corrected item total correlation-nya. Di sini, kita perlu melihat jika corrected item total correlation-nya itu melebihi dari 0,3, maka item tersebut dinyatakan valid karena melebihi 0,3. Dan di sini pada item atau variabel B itu semua di atas 0,3, yaitu 0,617, 0,616, 0,427, 0,313, 0,611, dan 0,547. Yang dimana artinya itu melebihi atau lebih besar dari 0,3. Maka item ini, item B01 sampai B06 atau pernyataan mengenai kemandirian belajar 1 sampai 6 itu dinyatakan valid. Nah, apakah valid? Tentu reliabilitas, kita perlu melihat nilai Cronbach alpha-nya. Seperti yang di awal sudah saya bacakan, untuk melihat reliable atau tidak, kita melihat nilai Cronbach alpha. Jika lebih dari 0,6, maka item tersebut reliable. Nah, di sini nilainya itu 0,767 atau lebih besar dari 0,6. Maka variabel kemandirian belajar itu reliable. Selanjutnya juga kita akan periksa untuk variabel selanjutnya mengenai motivasi berprestasi. Nah, di sini kita pertama untuk menguji valid atau tidak, lagi-lagi kita melihat corrected item total correlation-nya. Jika corrected item total correlation-nya melebihi dari 0,3, maka item tersebut dinyatakan valid. Nah, di tabel ini semua melebihi 0,3, maka dinyatakan item tersebut valid. Lalu kita melihat apakah dia reliable atau tidak, kita lihat pada tabel Cronbach alpha-nya, di sini 0,818 atau lebih besar dari 0,6, maka variabel motivasi berprestasi juga reliable karena lebih besar dari 0,6. Selanjutnya juga kita bisa melihat untuk variabel W atau tentang prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Kita lihat apakah valid atau tidak. Kita lihat pada tabel corrected item total correlation. Jadi jangan lupa untuk menguji validitas itu kita melihatnya nilai dari corrected item total correlation. Sedangkan untuk menguji reliabilitas kita melihat pada Cronbach alpha. Di sini semuanya berada di atas 0,3, maka item pada variabel W juga semuanya valid. Kita lihat langsung reliabilitasnya. Di sini 0,778, yang artinya
variabel W juga reliable. Jadi di sini semua data yang saya pakai itu valid dan reliable. Jadi untuk melihat suatu item valid atau tidak, itu kita melihat corrected item total correlation-nya, dan untuk reliabilitasnya, kita melihat cross batch alpha-nya. Di sini tadi kita sudah cek, yaitu semua item pada variabel kemandirian belajar itu valid, yang artinya 6 pernyataannya representatif dengan kemandirian belajar mahasiswa, karena itemnya valid semua. Nah, bagaimana jika ada item yang tidak valid atau tidak reliable? Kita bisa menghilangkan item tersebut atau kita ganti pernyataannya agar item tersebut menjadi valid atau melebihi dari 0,3. Inilah mengenai statistik deskriptif dan uji kualitas data pada SPSS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.